Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Umar dalam pembelajaran matematika kelas 8. Pada video kali ini Pak Umar akan menjelaskan materi bab 1 pola bilangan bagian pertama, yaitu mengenal pola bilangan. Silakan diperhatikan, jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian akan dapat 1. Memahami pengertian pola bilangan. 2. Dapat mengenal istilah-istilah pada materi pola bilangan. Yang ketiga, dapat menentukan suku ke N pada pola bilangan umum. Dan yang keempat, dapat menentukan suku ke N pada pola bilangan khusus. Kita mulai dari yang pertama, pengertian pola bilangan. Pola bilangan adalah kumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Susunan bilangan dengan pola yang sama dan teratur tersebut nanti akan membentuk yang disebut dengan barisan bilangan. Berikut contoh pola bilangan dalam matematika. Yang pertama, pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan Fibonacci, pola bilangan Pascal, ada pola bilangan persegi, ada pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, pola bilangan aritmatika, dan pola bilangan geometri. Poin 1 sampai 4 sering disebut pola bilangan umum. Sedangkan poin 5 sampai 9 sering disebut pola bilangan khusus. Untuk poin 8 dan 9 yaitu pola bilangan aritmetika dan pola bilangan geometri nanti akan dibahas dalam video selanjutnya. Berikutnya, istilah-istilah pada pola bilangan. Yang pertama, suku, yaitu untuk menyatakan urutan bilangan, dilambangkan dengan U besar. Yang kedua, suku ke N, untuk menyatakan urutan bilangan yang ke N, dilambangkan dengan huruf UN. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Perhatikan pola bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. 2 ditulis paling pertama atau bagian pertama, maka disebut suku pertama, atau boleh ditulis U1. 8 ditulis pada urutan keempat, maka 8 disebut suku keempat, dapat ditulis U4. Atau lebih jelasnya, 2 disebut U1, 4 U2, 6 U3, 8 U4, dan seterusnya. Bilangan yang ke N nanti akan disebut suku ke N. Oke, berikutnya, menentukan suku pada pola bilangan. Untuk menentukan suku pada suatu pola bilangan, kita dapat melakukannya dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan cara analisa atau coba-coba. Biasanya dapat digunakan untuk pola bilangan umum.
Yang kedua, menggunakan rumus. Biasanya digunakan untuk pola bilangan khusus. Oke, masuk ke bagian berikutnya. Menentukan suku pola bilangan umum. Contoh 1. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. Perhatikan. Pola bilangan 2, 4, 6, dan seterusnya. Untuk menentukan 3 bilangan berikutnya, maka kita harus tahu bagaimana bentuk polanya. Perhatikan, suku pertama yaitu 2 menjadi 4, kemudian 4 menjadi 6, dan seterusnya. Polanya adalah ternyata ditambah 2. Jadi 2 menjadi 4 ditambah 2, 4 menjadi 6 ditambah 2, 6 menjadi suku berikutnya, berarti harus ditambah 2. Maka diperoleh suku berikutnya adalah 8. Kemudian suku berikutnya tambah 2 lagi, diperoleh 10. Kemudian tambah 2 lagi, diperoleh 12. Sehingga 3 suku berikutnya pola bilangan tersebut adalah 8, 10, 12. Jelas ya? Baik, masuk ke contoh berikutnya. Masih contoh 1. Perhatikan pola bilangan 3, 9, 27. Sama dengan bagian pertama, perubahan dari suku sebelumnya ke suku berikutnya, apakah ditambah atau dikali atau sebagainya. Kita lihat polanya. Ternyata 3 menjadi 9 dikali 3. 9 menjadi 27 dikali 3 juga. Maka suku setelah 27 harus dikali 3. Maka menghasilkan 81. Suku berikutnya sama, dikalikan 3 diperoleh 243. Begitu juga suku yang berikutnya, dikali 3 lagi 729. Sehingga diperoleh 3 suku berikutnya adalah 81, 243, dan 729. Baik, soal berikutnya atau contoh berikutnya. Masih contoh nomor 1. Perhatikan pola bilangan berikut. Agak berbeda dengan pola bilangan sebelumnya. Di sini ada bilangan positif, ada bilangan negatif, dan selang-seling atau melompat-lompat. Untuk menentukan pola tidak harus berurutan, boleh melompat. Kita lihat dulu yang positif. 3 menjadi 11, ternyata ditambah 8, melompat 1. Kemudian 11 menjadi 19 juga sama, polanya ditambah 8. Maka melompat 1 harus tambah 8, maka diperoleh suku yang berikutnya melompat 1 27. Kemudian kita lihat yang negatif. Negatif 7 menjadi negatif 15, ternyata dikurang 8. Melompat lagi, dari negatif 15 ke suku berikutnya harus dikurang 8, maka diperoleh negatif 23. Melompat lagi, dikurang 8, diperoleh negatif 31. Sehingga diperoleh suku berikutnya adalah negatif 23, 27, dan negatif 31. Saya kira jelas untuk contoh yang pertama. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Sama pertanyaannya, tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. Perhatikan bilangan-bilangan atau pola bilangan berikut.
Inilah yang disebut dengan pola bilangan Fibonacci. Apa itu pola bilangan Fibonacci? Pola bilangan Fibonacci adalah pola bilangan yang suku-sukunya diperoleh dengan menjumlahkan dua suku sebelumnya. Maka perhatikan di sini, ternyata 2 diperoleh dari 1 tambah 1 dari suku sebelumnya. Kemudian 3 diperoleh dari 1 tambah 2 dari suku sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga suku yang berikutnya setelah 13 dapat ditentukan dengan menjumlahkan dua suku sebelumnya, yaitu 8 dan 13. Maka diperoleh 21. Suku berikutnya diperoleh dengan menambahkan dua bilangan sebelumnya, diperoleh 34, dan berikutnya juga dengan cara yang sama diperoleh 55. Sehingga diperoleh 3 suku berikutnya adalah 21, 34, dan 55. Semoga jelas. Kita masuk ke contoh berikutnya. Itu contoh 3. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Kalau kita ikutin perubahan suku-sukunya, ternyata mempunyai pola yang sama, yaitu dikalikan 2. Berarti untuk menentukan suku berikutnya cukup dikali 2. 32 dikali 2, 64, kemudian kali 2 lagi, 128, dikali 2 lagi, 256. Sehingga diperoleh 3 suku berikutnya, yaitu 64, 128, dan 252. Nah, kalau diperhatikan ternyata inilah yang disebut dengan pola bilangan Pascal, yaitu bilangan-bilangan yang dihasilkan dari susunan segitiga Pascal. Seperti ini bentuknya. Dan seterusnya. Suku pertama bagian baris pertama, suku kedua jumlah dari baris kedua, kemudian suku ketiga jumlah dari baris ketiga, dan seterusnya sampai suku kelima dari baris kelima, itu 16. Sehingga kalau ditelusuri terus ke bawah akan diperoleh suku berikutnya, yaitu 32, 64, 128, dan 256. Sekira itu jelas. Kita masuk ke contoh berikutnya. Contoh keempat. Jika angka pada bilangan berikut diteruskan dengan pola yang sama, tentukan angka yang ke-100. Jika diperhatikan, angka-angka berulang setelah 6 angka. 1, 3, 3, 4, 6, 4. Maka dapat ditulis angka-angka yang berulang adalah suku yang pertama adalah 1, suku kedua adalah 3, suku ketiga adalah 3 lagi, suku keempat adalah 4, suku kelima 6, dan suku keenam 4. Kemudian setelah suku ke-6, maka angka berikutnya akan berulang lagi. Nah, untuk menentukan berapa angka suku ke-100, caranya adalah 100 dibagi 6, karena angka yang berulang 6 angka. Misalnya yang berulang 3 angka berarti harus dibagi 3. Kalau misalnya yang berulang 7 angka berarti harus dibagi 7.
Karena yang berulang adalah 6 angka, maka suku ke 100, maka 100 dibagi 6, ternyata diperoleh 16, sisa 4. Yang kita gunakan adalah sisa 4 ini. Sama artinya, suku ke 100 berarti sama dengan suku keempat. Padahal suku keempat adalah sama dengan 4. Maka suku ke 100 adalah angka 4. Saya kira jelas. Berikutnya, menentukan suku pola bilangan persegi. Perhatikan gambar. Pola bilangan dinyatakan dengan lingkaran yang membentuk persegi. Pola yang pertama U1, pola kedua U2, U3, dan berikutnya U4. Ingat, untuk menentukan jumlah dalam bentuk persegi adalah sisi kali sisi. Sehingga diperoleh untuk suku pertama, sisi mendatar 1, sisi vertikal 1, sehingga diperoleh 1 kali 1. Suku kedua, suku mendatar 2, suku vertikal 2, berarti 2 kali 2. Kemudian suku ketiga, suku mendatar 3, vertikal 3, 3 kali 3. Kemudian yang keempat, mendatar 4, vertikal 4, berarti 4 kali 4. Dan kalau mendatar n, kemudian vertikal juga n, maka suku ke n adalah n kali n, atau boleh ditulis n kuadrat. Inilah yang disebut rumus suku ke n dari pola bilangan persegi. Sehingga jika ditanya suku atau pola ke 100, berarti U100 sama dengan 10 kali 10. U100 sama dengan 10.000. Jelas? Masuk ke berikutnya. Menentukan suku pola bilangan persegi panjang. Hampir sama dengan persegi bilangan, pola bilangan persegi. Bentuk pola dinyatakan dengan lingkaran, tapi bentuknya persegi panjang. Ingat, persegi panjang, panjang kali lebar. Maka U1, U2, U3, U4, dan UN. Untuk menentukannya, U1 mendatar 2, vertikal 1, jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian U2 atau suku kedua atau pola kedua, mendatar 3, vertikal 2, jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Begitu juga untuk suku ketiga atau pola ketiga, mendatar 4, kemudian vertikal 3, 4 kali 3, 12. 4 mendatar 5, vertikal 4, maka 5 kali 4 sama dengan 20. Sedangkan kalau mendatar n, kalau diperhatikan polanya, maka yang vertikal berkurang 1, sehingga n min 1. Jadi n kali n min 1. Inilah yang disebut dengan rumus suku ke n dari pola bilangan persegi panjang. Sehingga kalau ditanya suku atau pola ke 100, maka UN sama dengan n kali n min 1. Diperoleh seperti ini. Jadi U100 atau pola ke 100 adalah 9.900. Berikutnya, menentukan suku pola bilangan segitiga. Perhatikan gambar. Pola pertama U1, pola kedua U2, pola ketiga U3, dan pola keempat U4. U1 ada 1 lingkaran, U2 3 lingkaran, U3
6 lingkaran dan U4 10 lingkaran. Ternyata jika dibandingkan dengan pola bilangan persegi panjang, perhatikan di sini. Pola suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Kalau kita bandingkan, ternyata pola bilangan segitiga itu setengah dari pola bilangan persegi panjang setiap sukunya, sehingga dapat dirumuskan menggunakan rumus pola persegi panjang, yaitu setengah dari pola persegi panjang, sehingga suku Kn dari pola segitiga, pola bilangan segitiga adalah UN sama dengan setengah N kali N-1. Oke, demikian penjelasan materi pola bilangan bagian pertama. Semoga dapat dipahami. Selamat belajar dan tetap semangat.